Ini akan ada presentasi yang kedua. Pak Max akan memberikan beberapa tambahan, bukan tambahan ya, tapi presentasi kedua. Ya, saya akan langsung share screen dan sedang jalan saya akan memberi 3 bagian. Yang pertama itu statistik dan bagaimana saat ini kondisinya tentang yang orang and mental health. Bagaimana kondisi mental health. Setelah itu kami akan lihat digital mental health and then AI dan mental health. AI talks, AI dan mental health. And nanti akan lihat ada perbedaan dengan AI yang orang pakai generative AI dan Gemini, ChatGPT dan AI yang control the algorithm, yang menjalankan seluruh dunia internet dan khususnya social media. Kita akan mulai dengan statistics. Kurang lebih 58% daripada teenagers mengalami depresi atau rasa kesepian. Dan itu tergantung. Kalau mereka pakai mundur. Oke, tergantung berapa jam. Kalau mereka pakai 5 jam per hari, 40%. Yang pakai 8 jam per hari, 58% akan mengalami dan self-report, mereka lapor diri sebagai depresi atau kurang harapan. Dan kami akan lihat berapa banyak orang memakai social media, berapa parah situasi. 75 sampai 90% daripada orang yang muda yang masuk rumah sakit di dunia barat itu karena stres psychological atau emotional. Lebih daripada itu, saat ini kalau bandingkan dengan 10-15 tahun yang lalu, sudah yang perempuan 30% mengelapor depresi major, bukan hanya ya bangun dan tak rasa enak, tetapi major depresi. Untuk yang laki-laki 15%. Hampir 15%. Dan ini sudah 1,5, 2 kali, 3 kali lipat daripada tahun-tahun sebelumnya. Lebih lagi mental illness. Kalau itu hanya 10% daripada orang di universitas, sekarang sudah sampai bisa 25% rasa anxiety, 20+% depression, and seterusnya. Dan jumlah mental illnesses meledak. Lebih lagi orang yang datang kepada UGD untuk self-harm karena masalah mereka menyakiti diri dan variasi dari itu sudah naik 2-3 kali lebih banyak. And waktu orang bertemu dengan teman-teman turun dengan drastis sampai 1/3 kalau bandingkan. Lebih daripada itu, kalau lihat di paling bawah, jumlah teman, jumlah followers, and reach, saat ini anak mungkin hanya punya teman sedikit, tapi followers banyak, and reach-nya bisa satu anak menjangkau atau interaksi dan rasa terkoneksi, tapi tidak terkoneksi dengan bisa ratusan sampai ribuan orang. And semua yang mereka dapat lewat Facebook, TikTok, YouTube, atau Instagram itu oleh nama algorithm. Dan AI yang mengontrol siapa yang mereka bertemu, siapa yang mereka akan terinteraksi, dan bahan yang mereka dapat. Dan ini satu situasi yang ternyata jadi parah. Bukan alamnya seperti dulu. Zaman dulu, saya kenal dan teman kenal orang dan kami bertemu face to face. Atau dulu ya email, tetapi sekarang terus menerus. Algoritma sedang mengusul teman baru, bahan baru. Dan itu jadi satu situasi parah. Dan tambah kepada itu, seperti TikTok. Setiap kali saya nonton TikTok nonton saya, itu mengkoleksikan biometric information. Arti apa? Suaraku, mukaku sedang dianalyze. Dan saat saya sedang lihat, itu bisa tahu emosi saya seperti apa. Kalau saya perhatian atau ya bosan, dan itu akan lakukan segala yang butuh untuk saya lebih responsif. Kalau itu hal yang bikin saya senang, ya respons oke. Senyum, lebih baik. Tapi takut, kalau saya sangat ngeri, itu akan selalu memberi kepada saya bahan yang bikin respons emosi yang terbesar.
Dan itu membaca aku. Teknologi baru pakai AI, face, AI, voice untuk menganalisa, untuk biometric information, untuk merekomendasi dan moderasi konten. Nakutkan. Berarti manusia biasa akan lebih respons kepada isu seperti marah, takut, and semua, termasuk masalah body issues, termasuk konflik. Diorang ngobrol, diorang saling pukul. Maaf, orang lebih lihat yang pukul, bukan yang sampingnya yang just berdiri. Bandingkan hal seperti kasih. Kau lihat ini 9 karunia, right? Gifts of the Spirit. Iya, buah roh. Buah roh. And maaf, ini sangat bikin senang, tetapi tidak bikin algoritma senang. Dan karena itu, algoritma yang kontrol dan moderasi bahan tidak akan memberi bahan seperti ini. Itu didesain untuk dapat perhatian. Dan kadang-kadang ada anjing yang lucu, wah senyum-senyum, tetapi rata-rata itu akan selalu memberi bahan. Dalam 2 minggu pertama, mereka pakai account anonim, mereka bikin account baru. Umur 13, perempuan akan lihat 10,000 videos yang terkait dengan body-nya, shaming-nya, atau weight loss. 30%, sepertiga dari middle school, berarti SMP, akan lihat minimal 1 kali nuditas atau telanjang total di Instagram, bukan karena mereka mau, tapi karena itu sudah melewatkan moderasi. Yang muda saat ini terjepit. Mereka dicandukan oleh algoritma yang sudah membaca mereka dan terus-menerus akan coba ambil perhatian mereka. Ukuran tunggal ada berapa lama. Dan kalau mereka lebih lama, lebih sukses. AI sedang menguasai algorithms dan cara orang interaksi dengan dunia social media. Terjebak. Iya. Kurang lebih ada tikus, itu masuk, and terjebak. Oke, and lebih daripada itu, ini dari 50 tahun yang lalu. Jangan-jangan itu komputer yang akan bikin putusan seperti ini. Daripada IBM, kalau itu komputer, tak bisa ada kontabilitas. Harus yang perusahaan-perusahaan yang secara uang, secara profit, secara motivasi, hanya punya satu keinginan. More of you. Lebih daripada waktumu, orang tua atau muda. Dan kami akan lihat kiri, anxiety, depresi, luka diri, sampai bunuh diri. Itu terus-menerus naik daripada social era yang dulu dan lebih lagi yang classical sampai sekarang highlights dan kecil-kecil dan reels. Sekarang ada doom scroll. Berapa banyak orang, termasuk saya pernah dengar Bu Yulia bilang, sadar, 1 jam baru lewat sedang Instagram terus sampai jelas matanya ada di situ tetapi terus-menerus. Dan mereka sudah lakukan studies, doom scrolling, berapa banyak orang akan terus tanpa berhenti, harus berhenti, dan itu satu. Dan hal-hal hanya akan tambah buruk. 1 miliar orang. Billion itu? Ya, miliar. Miliar orang coba untuk berhenti salah satu social media tahun yang lalu. 47 atau separuh daripada orang pernah omong kalimat, kalau TikTok tidak ada, hidup saya lebih baik. Di dalam sejarah, kami ada satu titik putar, satu titik harus memutuskan akan terus-menerus dicandukan dan dihambakan oleh social media, digital, dan AI yang di belakang itu, atau tidak. Now, itu penting untuk mental health. Itu saat untuk orang tua dan sistem daripada pemerintah dan agama dan politik dan bisnis mikirkan ulang. Apakah berani menghancurkan satu generasi akan datang hanya untuk untungan?
Dan kalau lihat daripada Norway sampai US, daripada Great Britain sampai New Zealand, mereka sedang fight back, sedang coba melawan gerakan ini yang tidak sehat dan penggunaan yang tidak sehat. Jelas ini bukan IT for God atau AI for God, tetapi big business yang sedang mengkontrol. Ada buku The Anxious Generation, dan bagaimana anak-anak dalam otak sedang di-rewire. And disfungsi yang muncul karena itu. Generasi digital, generasi AI adalah harapan masa depan untuk gereja dan saat ini sedang dikonslet. And sedang dikuasai oleh digital and social media. Okay? Sudah takut? Kami Iya, lanjut. Pak. Aduh, ngeri ya. Yeah, and so kalau lihat apakah ada cara daripada doom scroll era and TikTok yang baca muka kepada mungkin sesuatu yang lebih terkurasi dan akan memberi bahan yang lebih baik. Ada project seperti Up yang oleh CV Global dan mitra-mitra yang tujuan untuk bisa mengurangi waktu orang ada and dapat bahan yang menyenangkan, yang bikin tantangan. Tapi itu perlu algoritma dan cara kerja yang baru. Okay? And ini just bagi orang yang suka gambar, yang kanan, kalau sensational, kalau clickbait, kalau boleh stres tinggi, otak membakar diri. Kalau itu seperti tadi Bu Nati bilang, lihat yang hijau, lucu-lucu, senyum-senyum, dan itu sesuatu yang menyenangkan hati, otaknya ternyata lebih sehat. Relax. Dan itu sudah daripada dunia psikologi. Kalau saya punya kelinci atau kucing, and menakutkan itu akan wah, tapi ukur otaknya tidak sehat. Mereka sudah mengukur anak-anak dengan semua alat-alat. Mereka TikTok dan jantungnya daripada 60, 70 sampai 90 bisa 100. Mereka sudah ukur EKGs dan itu seperti anak nonton film horror, matanya dan waduh, tapi ada dampak biologis. TikTok terus ada dampak otaknya. Daripada relax, stress-free, tapi tidak hanya anak, orang tua ternyata kena dengan cara yang sama. Perbedaan ini. Orang tua maaf, otaknya sudah kurang lebih beku. Tidak akan berubah banyak-banyak. So, dengan stres ya, mereka tambah capek, mati cepat, tetapi otaknya tidak berubah. Anak muda, otak masih sedang meng-wiring, sedang mengkabelkan, sedang memberi pathways, and itu sedang membentuk. Itu sedang dibentuk dan membentuk. And social media punya dampak yang hebat, menakutkan untuk itu. Okay. Tapi ada obstacles, fear of missing out, advertisers, and so untuk bisa maju ada berapa banyak. Tidak hanya algoritma yang harus untuk baik, tetapi harus punya cara, karena maaf, semua digital media and social media ada business model. And business akan selalu menjalankan apa yang paling menguntungkan. Banyak obstacles. Saya akan memberi beberapa stats. Anak-anak saat ini, waktu di social media diukur dalam jam-jam. Waktu mereka cek 50 kali per hari pun dicek. Asumsi 12 jam itu 4 kali plus per hari.